Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudari mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana biasanya, kita kembali pada mata kuliah pendidikan warga negara. Pada kesempatan kali ini, materi yang kita bahas adalah pengertian dan pentingnya pendidikan warga negara. Saya harap saudara-saudara mahasiswa bisa menyimak dan mengikuti materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama adalah konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Tentunya seperti yang ada di dalam slide, konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan itu sendiri ditinjau dari sisi etimologis, kemudian sumber hukum yakni Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2, dan kemudian yang ketiga ditinjau dari sisi teoritis. Yang pertama, secara etimologis, konsep dan urgensi dari pendidikan kewarganegaraan itu tentu berbicara tentang bagaimana spiritual keagamaan warga negara, pengambilan dirinya seperti apa, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tentunya secara etimologis, konsep dan urgensi PKN tentu merupakan seperangkat karakteristik menjadi warga negara yang good citizen atau warga negara yang baik. Kemudian dari konsep sumber hukum, tentu ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ini penjelasannya ada pada pasal 37. Yang terakhir adalah secara teoritis, tentu konsep dan urgensi PKN itu sendiri mengarahkan bagaimana seorang warga negara mampu untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian PKN itu sendiri sebenarnya ada dipelajari di berbagai negara. Misalnya kita di Indonesia disebut dengan pendidikan kewarganegaraan, di Inggris disebut dengan citizenship education, di Australia disebut dengan civic, di Amerika disebut dengan civic education, di Arab Saudi disebut dengan taklimatul muwatonah atau tarbiyatul al-watoniyah, dan di berbagai negara yang lain seperti yang ada di dalam slide. Seperti di Jerman dikatakan PKN itu sendiri disebut Sachkunterricht, ya. Atau di Maroko disebut dengan moral education dan lain sebagainya. Kemudian menurut Nadine and Clark itu menyebutkan bahwasanya ada 3 tipe warga negara. Yang pertama adalah tipe sponge citizens. Ini adalah tipe warga negara seperti buih di pasir pantai yang tidak memiliki pendirian. Maksudnya kemana pantai itu bergerak ke kanan, dia ikut ke kanan. Pantai itu bergerak ke kiri, buihnya itu ke kiri. Ya, seperti itulah warga negara. Kadang-kadang dia ada suara-suara yang mungkin membuat semacam kericuhan, ya, dia ikut ke sana. Ada unsur-unsur yang lain, dia bergabung lagi ke sana, sehingga tidak ada pendirian yang tetap sebagai seorang warga negara. Kemudian ada tipe stone citizen. Stone citizen ini adalah tipe warga negara batu ataupun tipe warga negara yang sangat keras kepala, susah dibentuk karakternya. Ya, ini adalah tipe warga negara yang sangat bandel sekali, ya. Untuk diarahkan itu dia sangat payah, sehingga kadang-kadang hanya keinginannya saja yang patut dipenuhi oleh negara, ya. Seenak maunya lah kalau boleh kita bilang.
Kemudian ada tipe warga negara yang ketiga adalah generator citizen. Tentu ini adalah tipe negara pilihan ya, sebagai tipe negara yang sangat diharapkan dalam arti warga negara penggerak ya. Dalam arti kata tipe warga negara ini diharapkan baginya memberikan terobosan-terobosan yang barangkali dibutuhkan oleh negara, ide-ide cemerlangnya sebagai warga negara. Nah, tentunya dengan tipe generator citizen ini adalah jenis tipe negara yang sangat ideal yang diharapkan oleh negara dari warga negaranya sendiri. Kemudian kita lanjut, mengapa PPKM diperlukan? Tentunya ini berkenaan dengan kerangka bagaimana seorang warga negara itu menjadi warga negara yang memiliki karakter, kemudian warga negara yang cerdas ataupun smart, kemudian ada warga negara yang good citizen ya, warga negara ideal. Jadi ketiga kerangka ini harus dimiliki oleh warga negara dalam arti kata dia dibekali dengan knowledge, pengetahuan, attitude, sikapnya bagaimana, kemudian skill, keahliannya, dan terlebihnya adalah value atau nilai. Jadi kalau keempat kerangka ini tentunya dimiliki oleh seorang warga negara akan melahirkan karakter warga negara yang berkarakter, yang cerdas, dan tentunya menjadi warga negara yang good citizen, ya, warga negara yang sangat diharapkan oleh negara. Kemudian kita berbicara dari aspek sumber histori, sosiologis, politis, pendidikan, kewarganegaraan sendiri. Dari sisi historis tentunya kita kembali ke masa-masa perjuangan sejarah. Bagaimana kita mengingatkan kepada generasi bahwasanya negara ini dibangun dengan rasa perjuangan kemerdekaan itu diperebutkan bukan yang semudah membalikan telapak tangan ya. Dalam arti kata kemerdekaan itu harus dibangun oleh rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia yang merdeka. Ya. Kemudian dari aspek yuridis ya, aspek hukumnya tentunya ini mencakup kepada Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 tentang kurikulum ayat 3 yang memuat kurikulum pendidikan tinggi ya ataupun mata kuliah dasar umum sebagai mata kuliah pengembangan karakter yang di dalamnya itu terdiri dari pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian secara aspek sosiologis tentunya sumber daripada sosiologisnya adalah bagaimana warga negara itu bisa mencintai, ya, mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Kemudian secara politis, ini tentu merupakan buah daripada tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan misalnya. Kita lanjut, kita berbicara tentang dinamika dan tantangan PKM. Tentunya tantangan PKM ini yang pertama adalah aspek globalisasi, kemudian sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, ya. Ada lagi isu-isu HAM, pelaksanaan demokrasi, lingkungan hidup, dan isu-isu hoax ataupun kabar bohong. Dan yang ketiga adalah bagaimana eh, mencekamnya kondisi revolusi industri 4.0 yang lagi ngetren-ngetrennya di zaman sekarang ya. Ini merupakan buah dan tantangan daripada dinamika pendidikan keluarga negara itu sendiri, yang dimana nantinya sangat diharapkan peran daripada warga negara bagaimana agar tantangan-tantangan ini bisa dielaborasikan oleh seorang warga negara dalam kehidupan berbangsa dan negara dan kehidupannya sehari-hari ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan ya. Masa depan tentu ini menyangkut bagaimana tuntutan, kebutuhan, tantangan PKN itu sendiri. Jadi esensi dan urgensi daripada PKN untuk masa depan tentunya bagaimana seorang warga negara memiliki cara pandang terhadap bangsa ini ya. Cara pandang terhadap bangsa, bagaimana dia bisa memberikan semacam ide-ide yang menarik agar eksistensi konstitusi negara itu tetap bertahan. Nah, sehingga segala tuntutan dinamika daripada warga negara, daripada negara itu akan bisa di apa namanya diminimalisir oleh negara ya sebagai bagian daripada tuntutan dinamika perkembangan bangsa ya. Jadi ini
sangat vitalitas ya bagi seorang warga negara dalam eh, menunjukkan bagaimana esensi PKN terhadap warga negara itu sendiri. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Untuk kelanjutannya nanti kita lanjutkan di ruang-ruang diskusi, baik itu nanti di platform Classroom ataupun learning management system yang ada di kampus kita ya. Semoga bermanfaat. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.